"Nak, aku ayahmu." "Tidak, ayahku ada di dalam. Tapi aku ayah kandungmu." Assalamualaikum sahabat Seribu Kisah Nyata. Tidak semua anak dilahirkan untuk dipeluk oleh keluarganya sendiri. Safa tumbuh di rumah kumuh, dengan ayah yang sakit, dengan hidup yang keras sejak kecil. Ia tidak tahu bahwa sejak bayi, nasibnya sudah dicuri. Sampai suatu hari, mobil mewah datang. Seorang pria kaya mengaku ayahnya. Dan satu kalung kecil mulai membuka kebohongan besar. Ini bukan sekadar kisah kemiskinan. Ini tentang penculikan. Dan tentang kebenaran yang menunggu 20 tahun untuk terungkap. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel Seribu Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gang itu sempit, lembab, dan selalu berbau campuran got dan asap gorengan murah. Dinding rumah berdempetan seperti saling menahan agar tidak roboh. Di siang hari, sinar matahari cuma jatuh tipis, menyelinap di sela jemuran dan kabel listrik yang menggantung rendah. Anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Ibu-ibu duduk di ambang pintu, mengipas wajah sambil mengawasi orang lewat. Safa berjalan pelan. Karung rongsokan di punggungnya terasa makin berat setiap langkah. Karung itu penuh botol plastik, kardus basah, kaleng penyok, dan besi tipis yang ia kumpulkan sejak pagi. Punggungnya basah oleh keringat. Tetapi ia tidak berhenti. Ia sudah terlalu hafal rasa lelah. Yang ia takutkan bukan capek. Yang ia takutkan adalah pulang dan menemukan rumahnya sunyi tanpa napas. Rumah Safa berada di ujung gang, menempel pada tembok yang catnya sudah mengelupas. Pintu kayunya rapuh. Bagian bawahnya keropos dimakan rayap. Atap sengnya berlubang di beberapa titik, ditambal dengan plastik hitam yang diikat tali rafia. Kalau hujan deras, air menetes ke dalam, membuat lantai tanah jadi becek. Di teras kecilnya ada bangku kayu yang sudah miring. Safa biasanya duduk di situ untuk melepas sandal, lalu menahan napas sebelum masuk, menyiapkan diri menghadapi hari yang selalu sama. Hari yang sama, tapi bisa berubah kapan saja. Safa menurunkan karungnya, mengusap kening dengan lengan baju yang sudah pudar. Gang di belakangnya ramai dengan suara orang. Namun di depan pintu rumahnya, dunia selalu terasa lebih pelan. Seolah suara-suara itu takut masuk. Safa menempelkan telapak tangannya pada pintu. Kayu itu dingin. Ia mendorong perlahan. Pintu berdecit, seperti mengeluh. Di dalam, ruangan sempit itu gelap dan pengap. Cuma ada satu jendela kecil dengan tirai lusuh yang menggantung miring. Di sudut, ada ranjang besi tua. Kasur tipisnya tampak turun di bagian tengah karena dipakai bertahun-tahun. Di atas ranjang itu, Pak Darman terbaring. Pak Darman adalah ayah yang membesarkan Safa. Orang kampung memanggilnya begitu. Dulu ia tukang tambal ban keliling, lalu jadi buruh serabutan. Sekarang tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Dada naik turun pelan. Napasnya berat seperti diseret. Bibirnya pecah-pecah. Matanya cekung. Tapi tatapannya masih mencari Safa setiap kali pintu terbuka. Safa buru-buru mendekat. Ia berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. "Ayah!" Matanya basah tanpa ia minta. Pak Darman menatapnya. Bola matanya bergerak sedikit, seperti berusaha bicara. Namun tenggorokannya hanya mengeluarkan bunyi serak yang tidak jadi kata. Sudah berbulan-bulan Pak Darman tidak bisa bicara. Bukan karena tidak mau. Suaranya hilang. Tenggorokannya rusak oleh batuk yang tak kunjung berhenti. Dokter puskesmas dulu bilang banyak kemungkinan. Dan semua kemungkinan itu membutuhkan uang. Uang yang Safa tidak punya. Safa mengelus punggung tangan ayahnya, menahan gemetar. Ini Safa pulang.
Ia menelan ludah yang terasa pahit. Ayah jangan takut. Safa di sini. Pak Darman berkedip pelan. Dadanya bergetar. Batuknya datang seperti gelombang. Keli. 2 kali. Lalu batuk panjang yang membuat tubuhnya melengkung. Safa cepat mengangkat kepala ayahnya. Menyelipkan bantal tipis agar lebih tinggi. Ayah pelan-pelan. Safa meraih kain lap. Mengusap sudut bibir ayahnya. Batuk itu tiba-tiba memunculkan darah. Merah tua, kental, menempel di kain lap. Safa membeku sekejap. Ia tidak menangis keras. Ia hanya menarik napas dalam. Lalu menyembunyikan kain lap itu di bawah ranjang, seperti menyembunyikan kenyataan. Safa berdiri cepat, mengambil gelas plastik dari meja kecil yang kakinya sudah goyang. Ia mengisi air dari jeriken, lalu kembali ke ranjang. Minum sedikit ya. Yah. Safa menempelkan bibir gelas ke bibir ayahnya. Pak Darman menelan perlahan. 1 teguk, 2 teguk, lalu berhenti. Napasnya tersengal. Safa menaruh gelas, menatap wajah ayahnya yang pucat. Ayah sabar. Safa memaksa suaranya tetap stabil. Safa dapat uang sedikit hari ini. Ia menunduk. Nanti Safa beli obat lagi. Pak Darman menatapnya lekat. Ada sesuatu di mata itu. Bukan sekadar sakit. Seperti ada pesan yang ingin dititipkan. Tapi tidak pernah menemukan jalan keluar dari tenggorokan yang mati. Safa menahan pandangannya agar tidak runtuh. Ia berjalan ke pojok ruangan. Di sana ada kaleng biskuit bekas yang menjadi tempat menyimpan uang. Safa mengangkat tutupnya. Isinya beberapa lembar uang lusuh dan beberapa koin. Ia menghitung perlahan. Tidak cukup untuk rumah sakit. Tidak cukup untuk dokter spesialis. Tidak cukup untuk apapun yang kata orang bisa menyelamatkan. Tapi cukup untuk membeli obat warung. Obat yang kadang tidak membantu. Tapi setidaknya memberi Safa rasa bahwa ia masih berusaha. Safa menutup kaleng itu, menghela napas, lalu menatap karung rongsokan di dekat pintu. Ia membuka ikatannya, memilah cepat barang yang masih bisa dijual. Botol plastik yang bersih ia taruh di satu sisi. Kardus ia ratakan. Kaleng ia masukkan ke karung kecil lain. Tangannya cekatan, seperti mesin yang sudah dilatih bertahun-tahun. Sambil memilah, ia berbicara lagi, meski ayahnya tidak bisa menjawab. Ayah ingat dulu Safa suka takut kalau malam. Safa tersenyum tipis, tapi senyum itu retak. Ayah selalu bilang, kalau kita miskin, yang kita punya cuma hati yang kuat. Ia menatap ayahnya. Safa masih pegang itu. Yah. Pak Darman berkedip lagi. Napasnya memburu sebentar. Lalu pelan. Safa menyambar kain sarung lusuh, menutup bagian dada ayahnya agar tidak kedinginan. Meski cuaca panas, tubuh sakit sering menggigil sendiri. Di luar, suara anak-anak mulai mereda. Sor turun. Angin membawa bau hujan. Safa menatap langit lewat jendela kecil. Awan gelap menumpuk. Safa tahu, kalau hujan datang, ia tidak bisa memulung. Barang-barang jadi basah. Harganya turun. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia harus bergerak sebelum hujan. Safa mengambil uang dari kaleng biskuit, memasukkannya ke saku celana. Ia lalu menatap ayahnya. Ayah, Safa ke warung sebentar. Ia berbicara pelan, seolah takut suara keras bisa mematahkan napas ayahnya. Safa beli obat batuk yang kemarin sama vitamin yang murah itu. Pak Darman mengangkat jari sedikit, gemetar. Seolah ingin melarang. Seolah ingin bilang jangan keluar. Safa menggenggam jari itu. Safa cepat pulang. Ia berdiri, menunduk, mencium kening ayahnya. Ayah tunggu. Safa berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh lagi. Mata ayahnya masih mengikuti. Tatapan itu membuat dada Safa nyeri. Ia seperti melihat seseorang menahan pergi, bukan karena ingin tinggal, tapi karena takut meninggalkan. Safa melangkah keluar. Gang itu kini lebih gelap. Lampu-lampu rumah menyala satu-satu. Beberapa orang menoleh ke arah Safa, lalu kembali ke urusan masing-masing.
Safa berjalan menuju warung di ujung gang. Warung kecil dengan etalase kaca buram, dipenuhi bungkus mie instan dan permen. Di warung, Bu Ratih pemilik warung sedang menghitung uang receh. Safa mendekat, menahan malu yang selalu menggigit. Bu Ratih menoleh. Obat batuk yang kemarin masih ada. Bu Ratih mengamati Safa dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti menilai berapa banyak Safa bisa bayar. Ada. Bu Ratih mengambil botol kecil. Safa menelan ludah. Bisa sekalian vitamin yang murah. Bu Ratih menaruh strip vitamin di atas meja. Uangnya. Safa merogoh saku, menyerahkan uang lusuh itu. Koin-koin ia susun satu-satu di telapak tangan. Lalu ia geser pelan. Tangannya bergetar, bukan karena takut warung, tapi karena setiap koin yang pergi terasa seperti napas ayahnya ikut menipis. Bu Ratih menghitung, menghela napas pendek. Kurang 1.000. Safa membeku. Maaf, aku tadi. Safa menatap ke kantongnya lagi. Kosong. Bu Ratih menatap Safa lama, lalu mendengus kecil. Ya sudah, ambil saja. Tapi besok kalau ada, bayar. Safa menunduk cepat. Makasih, Bu. Safa mengambil obat itu, menggenggamnya kuat seperti menggenggam peluang terakhir. Ia berlari kecil pulang. Angin makin dingin. Rintik hujan mulai jatuh. Safa mendorong pintu rumahnya terburu-buru. Ayah, Safa pulang. Ruangan itu lebih gelap. Nafas ayahnya terdengar lebih berat. Safa menyalakan lampu kecil. Bohlamnya redup. Ia mendekat keranjang. Jantungnya memukul keras. Pak Darman masih di sana. Tapi wajahnya lebih pucat. Matanya setengah terbuka. Dadanya bergerak naik turun dengan susah payah. Safa menahan tangis. Meracik obat dengan air. Ia menyiapkan sendok. Ayah, minum obat dulu ya. Safa mengangkat kepala ayahnya pelan. Pak Darman menelan sedikit. Lalu batuk lagi, lebih keras. Darah muncul lagi, lebih banyak dari tadi. Safa cepat mengusap. Tangannya gemetar hebat sekarang. Tidak apa-apa. Safa berbisik, membohongi dirinya sendiri. Tidak apa-apa, yah. Pak Darman menatap Safa dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Safa pelan, seolah meminta maaf karena membuat Safa hidup seperti ini. Safa menutup mata, menekan pipinya pada telapak tangan itu. Safa kuat. Ia berbisik. Safa tidak akan tinggalin ayah. Di luar, hujan mulai turun lebih deras. Atap seng berdentang. Air menetes dari lubang, jatuh ke ember di lantai. Bunyinya tok-tok-tok. Suara itu seperti hitungan waktu yang tak mau berhenti. Safa duduk di samping ranjang, memijat kaki ayahnya yang dingin. Ia bercerita tentang hari ini, tentang botol plastik yang ia dapat, tentang anak kecil yang menertawakan karungnya, tentang kucing kampung yang mencuri ikan asin dari warung. Ia bercerita apa saja, hanya agar ruangan itu tidak terasa seperti menunggu kematian. Pak Darman mendengarkan dengan mata setengah terpejam. Sesekali ia berkedip pelan. Sesekali dadanya sesak. Safa memegang tangan ayahnya lebih erat. Ayah. Safa menelan napas. Kalau Safa dapat uang banyak nanti. Safa berhenti. Kata-kata itu terlalu menyakitkan karena terdengar seperti mimpi. Safa mengganti kalimatnya. Suaranya patah. Safa akan cari cara supaya ayah bisa sembuh. Apapun caranya. Hujan terus berdentang. Suara tetangga di luar terdengar samar. Lalu, di tengah hujan itu, terdengar suara yang tidak biasa. Suara mesin mobil. Bukan motor bebek. Bukan bajai. Bukan mobil bak sayur yang kadang masuk gang besar. Suara mesin itu halus, berat, seperti sesuatu yang mahal. Safa menegakkan tubuh. Suara itu semakin dekat. Ada yang berteriak di luar. Suara tetangga campur kaget. Safa berdiri pelan. Langkahnya menuju pintu seperti ditarik rasa penasaran dan rasa takut sekaligus. Ia membuka pintu sedikit, menengok keluar. Di ujung gang, lampu mobil menyala terang, memantul di genangan air.
Mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah Safa, membuat gang yang sempit itu terlihat semakin kecil. Warga mulai keluar. Mulut mereka terbuka. Mata mereka membesar. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Usianya sekitar 40-an. Rambutnya rapi. Wajahnya bersih. Pakaiannya mahal meski terkena percikan hujan. Ia menutup pintu mobil pelan, lalu berdiri sejenak. Menatap rumah reot Safa seperti menatap sesuatu yang selama ini ia cari. Pria itu melangkah mendekat. Langkahnya mantap. Seolah tidak peduli lumpur dan tatapan orang-orang. Safa berdiri di depan pintu, tubuhnya kaku. Hujan membasahi bahunya. Tapi ia tidak sadar. Pria itu berhenti tepat beberapa langkah di depan Safa. Tatapannya menembus, seperti mengenali sesuatu di wajah Safa. Bibir pria itu bergetar. Matanya berkaca-kaca. Nak. Safa tidak bergerak. Pria itu menghela napas panjang. Lalu suaranya keluar, tegas tapi pecah di ujung. Nak, aku ayahmu. Safa membeku, lalu matanya refleks menoleh ke dalam rumah yang gelap. Keranjang tempat Pak Darman terbaring lemah. Safa menelan napas, tangannya gemetar di gagang pintu. Hujan terus turun, dan suara mesin mobil mewah itu masih menyala pelan di belakang pria asing tersebut. Safa masih berdiri di ambang pintu rumahnya. Udara sore terasa berat. Tatapan warga gang tertuju pada dirinya dan pria bernama Arman itu. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi semua ingin tahu. Arman berdiri tenang. Seolah gang kumuh itu bukan tempat asing baginya. Sepatunya bersih. Celananya rapi. Sangat bertolak belakang dengan debu dan lumpur yang menempel di kaki Safa. Maaf, Bapak salah orang. Safa ingin menutup pintu rumahnya. Tapi berhenti karena suara pria itu. Aku tidak salah orang, ucap Arman pelan. Aku sudah lama mencarimu. Safa menelan ludah. Kepalanya pening. Semua terasa tidak masuk akal. Safa kembali menatap pria di depannya. Wajahnya pucat. Ayah saya ada di dalam, ucap Safa lirih. Arman menatap ke arah rumah itu. Wajahnya tidak berubah. Aku tahu, katanya pelan. Dan aku bisa menjelaskan semuanya. Safa menggeleng pelan. Tangannya gemetar. Pergi, katanya. Saya tidak kenal Bapak. Arman tidak bergerak. Tatapannya tetap. Aku sudah kehilanganmu 20 tahun. Ucapnya. Aku tidak akan pergi sekarang. Safa mundur selangkah. Napasnya tidak teratur. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Hidupnya yang sederhana baru saja retak. Kalau Bapak ayah saya, kata Safa dengan suara bergetar. Lalu siapa orang yang ada di dalam rumah itu? Arman terdiam sejenak. Matanya bergerak ke arah pintu rumah yang terbuka sedikit. Dari celah itu, terdengar suara batuk berat. Dia yang membesarkanmu, jawab Arman akhirnya. Tapi aku ayah kandungmu. Kata kandung terdengar asing di telinga Safa. Selama 20 tahun hidupnya, kata itu tidak pernah ia pikirkan. Saya tidak butuh ayah kandung, ucap Safa tegas. Saya sudah punya ayah. Arman mengangguk pelan. Aku tahu kau akan berkata begitu, katanya. Dan aku tidak akan memaksamu hari ini. Ia memasukkan tangan ke dalam jasnya, mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam. Dari dalam dompet itu, ia mengeluarkan sebuah foto lama, sudutnya sudah pudar. Ia mengulurkan foto itu ke Safa. Safa ragu sejenak, lalu meraih foto itu dengan tangan gemetar. Foto itu memperlihatkan seorang bayi perempuan, di bedong kain tipis, dengan sebuah kalung kecil di lehernya. Kalung itu berbentuk sederhana, liontin kecil dengan ukiran halus. Dada Safa berdegup keras. Kalung itu. Tidak mungkin. Arman mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam jasnya. Ia mengulurkannya ke arah Safa. Ini untuk pengobatan, katanya. Ayahmu di dalam membutuhkan ini. Safa menatap amplop itu. Tangannya mengepal. Saya tidak mau, jawabnya. Arman tidak menarik kembali tangannya. Kau tidak perlu menjawab sekarang, ucapnya. Aku akan kembali besok.
Safa menutup pintu dengan cepat. Tangannya gemetar saat mengaitkan pengunci. Ia bersandar di pintu. Napasnya tidak teratur. Di dalam rumah, Pak Darman menatapnya. Mata tua itu basah. Safa mendekat, duduk di samping Dipan. "Ayah dengar?" tanya Safa pelan. Pak Darman menggerakkan matanya perlahan. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya bergerak lemah, seolah ingin berkata sesuatu, namun gagal. Safa menggenggam tangan ayahnya erat. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Safa di sini. Safa tidak akan kemana-mana." Malam turun perlahan. Lampu kecil menyala redup. Safa duduk terjaga di samping ayahnya. Setiap kali ayahnya batuk, Safa langsung bangkit, menepuk punggungnya pelan. Di luar rumah, suara gang kembali sepi. Mobil hitam itu sudah tidak ada. Malam hari saat ayahnya sudah tidur, Safa kembali melihat foto yang tadi diberikan pria itu. Bayi perempuan dengan liontin. Liontin yang sama yang sudah Safa jual untuk berobat ayahnya dulu. Mulai memikirkan apa pria itu hanya berkata omong kosong atau berkata jujur. Keesokan paginya, Safa bangun lebih awal. Ia harus memulung lebih banyak. Uang kemarin hampir habis untuk obat. Ia meninggalkan ayahnya dengan perasaan tidak tenang. Sepanjang jalan, wajah Arman terus muncul di pikirannya. Tatapan itu, nada suara itu, terlalu yakin untuk disebut bohong biasa. Saat Safa kembali menjelang siang, ia melihat mobil hitam itu lagi. Arman sudah berdiri di depan rumah. "Aku menepati janjiku," katanya. Safa menahan napas. "Kami tidak butuh apa-apa dari Bapak," ucapnya. Arman menggeleng. "Ayahmu butuh rumah sakit," jawabnya. "Bukan obat warung lagi." Kalimat itu menusuk Safa. "Aku bisa membawanya ke rumah sakit terbaik," lanjut Arman. "Sekarang juga." Safa menoleh ke dalam rumah. Pak Sastro terbaring lebih lemah dari kemarin. Batuknya semakin sering. Safa tak ingin kehilangan ayahnya. Belum sempat Safa menjawab, suara batuk keras terdengar dari dalam rumah. Batuk itu panjang, dalam, disertai suara sesak yang membuat dada Safa langsung nyeri. "Ayah!" teriak Safa panik. Ia berlari masuk. Di balik pintu kayu rapuh, Pak Darman terbaring lemah. Dadanya naik turun tak beraturan. Batuknya semakin keras, hingga bercak darah terlihat di sapu tangan lusuhnya. Safa menjatuhkan karungnya. Ia berlutut di samping Dipan. "Ayah, tahan ya," ucap Safa sambil menangis. "Safa sudah pulang." Pak Darman membuka mata sedikit. Bibirnya bergetar. Nafasnya berat. Ia mencoba berbicara, tapi batu kembali mengguncang tubuhnya. Safa menangis semakin keras. "Kenapa ayah begini?" ucapnya putus asa. Arman berdiri di ambang pintu. Ia menyaksikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Wajahnya berubah. Tidak lagi dingin. Ada sesuatu yang bergetar di matanya. Ia melangkah masuk perlahan. "Dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang," kata Arman tegas. Safa menoleh tajam. "Kami tidak punya uang," ucap Safa dengan suara pecah. Arman mendekat. "Aku yang tanggung semuanya," katanya. "Sekarang juga." Safa menggeleng panik. "Ayah tidak pernah mau ke rumah sakit," katanya sambil memeluk Pak Darman. "Ayah, dengar Safa." Pak Darman membuka mata. Pandangannya kabur. Namun saat melihat Arman berdiri di dekat Dipan, matanya membesar. Ada sesuatu di sana. Bukan marah, bukan takut, tapi keterkejutan yang dalam. Tubuh Pak Darman bergetar. Tangannya gemetar. Nafasnya tersendat. Batuk kembali pecah. Lebih keras dari sebelumnya. Safa menjerit. "Tolong!" Tangisnya pecah. "Ayah jangan gitu." Arman langsung mengambil keputusan. "Kita berangkat sekarang," katanya. "Kalau terlambat, nyawanya terancam." Safa menatap ayahnya. Pak Darman menatap balik. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam tangan Safa lemah. Seolah meminta maaf. Seolah berpamitan. Air mata Safa jatuh di tangan itu.
Ayah, ucapnya lirih. Akhirnya Safa mengangguk. Bukan karena percaya pada Arman, tapi karena ia tidak punya pilihan. Pak Darman dibawa keluar dengan tandu darurat. Safa menggenggam tangannya sepanjang jalan. Mobil mewah itu melaju meninggalkan gang sempit, meninggalkan hidup lama Safa yang hancur di belakangnya. Dan sejak saat itu, takdir Safa berubah. Di rumah sakit, dokter berbicara panjang. Safa hanya menangkap satu hal. Kondisi ayahnya kritis. Arman berdiri di belakang Safa. Ia mengurus semuanya. Administrasi, biaya, ruangan. Safa merasa kecil. Seumur hidupnya, ia harus memohon untuk semuanya. Hari itu, semuanya terasa mudah. Terlalu mudah. Malam itu, Safa duduk sendirian di lorong rumah sakit. Arman mendekat. "Aku tahu kau tidak percaya padaku," ucapnya. Safa menatap lantai. "Saya tidak akan pernah percaya," jawabnya. Arman tersenyum tipis. "Itu tidak masalah," katanya. "Aku hanya ingin kau tahu." Kata-kata itu membuat Safa menoleh. "Maksud Bapak apa?" Arman tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan. "Aku akan selalu datang, Safa." Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius. "Kondisi pasien memburuk," kata dokter. "Kami akan berusaha semampu kami." Safa masuk ke ruang perawatan. Pak Darman terbaring dengan alat-alat medis di sekitarnya. Napasnya semakin berat. Safa duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Ayah," bisiknya. "Safa di sini." Pak Darman membuka mata perlahan. Tatapannya penuh perjuangan. Ia berusaha bicara, tapi suara itu tidak keluar. Air mata Safa jatuh. "Kalau ayah capek," ucap Safa pelan, "Safa tidak akan marah." Pak Darman menggeleng lemah. Tangannya menekan tangan Safa. Malam semakin larut. Lampu rumah sakit terasa dingin. Arman tidak ada di sana saat itu. Dan Safa belum tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir ayahnya menyimpan rahasia. Lampu rumah sakit tidak pernah benar-benar padam. Cahaya putihnya menusuk mata, membuat malam terasa sama dinginnya dengan siang. Lorong panjang itu sunyi, hanya sesekali terdengar langkah perawat dan bunyi roda troli yang melintas pelan. Safa duduk di kursi kecil di samping ranjang Pak Darman. Sejak sore, ia tidak beranjak sedikit pun. Punggungnya pegal. Kakinya mati rasa. Namun ia tidak peduli. Di hadapannya, Pak Darman terbaring dengan selang dan alat medis di sekeliling tubuhnya. Dadanya naik turun tidak teratur. Setiap napas terdengar berat, seperti beban yang dipaksakan pada paru-paru yang sudah lelah. Bunyi mesin medis terdengar pelan, teratur. Namun justru bunyi itu membuat Safa gelisah. Ia takut jika suatu saat suara itu berhenti. Safa mengambil kain kecil dari tas lusuhnya. Ia menyekanya di dahi ayahnya dengan gerakan hati-hati. "Ayah bisa tidur," ucap Safa pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Safa di sini. Tidak kemana-mana." Pak Darman tidak langsung merespons. Matanya terpejam. Wajahnya pucat. Tulang pipinya menonjol jelas. Tubuhnya terlihat semakin kurus dibanding beberapa bulan lalu. Safa menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Ayah dengar Safa, kan?" katanya lagi. "Safa sudah dapat uang hari ini. Obat ayah nanti bisa dibeli." Beberapa detik berlalu. Lalu mata Pak Darman bergerak. Terbuka sedikit. Pandangannya kosong sesaat. Lalu perlahan fokus pada wajah Safa. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan hanya sakit, tapi kelelahan yang dalam. Kelelahan seseorang yang terlalu lama bertahan. Tangannya bergerak lemah di atas selimut. Safa langsung menggenggamnya. "Iya, yah," katanya cepat. Safa pegang. Tangan itu dingin. Namun genggamannya masih terasa. Lemah, tapi nyata. Safa menunduk, menempelkan keningnya ke punggung tangan ayahnya. "Jangan takut," bisiknya. "Safa di sini." Waktu berjalan lambat. Terlalu lambat. Jam dinding di sudut ruangan berdetak pelan,
seolah mengejek kesabaran Safa. Beberapa jam berlalu. Safa hampir tertidur sambil duduk. Kepalanya terangguk, lalu terangkat lagi. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia langsung terbangun, takut melewatkan sesuatu. Tiba-tiba, batuk Pak Darman terdengar keras. Safa tersentak. "Ayah!" Panggilnya panik. Batuk itu berulang. Dadanya naik turun cepat. Napasnya terputus-putus. Safa berdiri, memencet bel darurat dengan tangan gemetar. "Perawat," ucapnya. "Tolong." Beberapa saat kemudian, perawat masuk. Mereka memeriksa, menyesuaikan alat, memberi obat. Safa berdiri di sudut ruangan, memeluk tubuhnya sendiri. Setelah kondisi Pak Darman sedikit stabil, perawat keluar. Ruangan kembali sunyi. Safa duduk lagi. Tangannya kembali menggenggam tangan ayahnya. "Maaf," bisiknya. Safa bikin ayah capek. Matanya panas. Air mata jatuh satu persatu. Pintu ruangan terbuka pelan. Safa menoleh refleks. Arman masuk. Langkahnya tenang. Wajahnya serius. Jasnya masih rapi. Kontras dengan suasana ruangan yang penuh bau obat. Safa langsung berdiri. Wajahnya menegang. "Bapak ngapain kesini?" ucap Safa dingin. Arman berhenti beberapa langkah dari ranjang. Suaranya diturunkan. "Aku hanya ingin melihat keadaannya." Safa berdiri lebih ke depan, seperti ingin menghalangi pandangan Arman ke Pak Darman. "Bapak sudah cukup bantu," katanya. "Selebihnya biar Safa." Arman tidak membantah. Ia menatap Pak Darman lama. Tatapannya tidak biasa. Ada sesuatu di sana. Bukan iba. Bukan jijik. Tapi perasaan yang sulit dibaca. "Dia pria yang kuat," ucap Arman pelan. "Dia ayah saya," balas Safa cepat. Nada suaranya tegas. Seolah kalimat itu harus diucapkan keras agar dunia mendengarnya. Arman mengangguk. "Aku tahu." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Safa terasa sesak. Safa terdiam beberapa detik. "Kalau Bapak tahu," ucapnya, "kenapa Bapak terus datang?" Arman melangkah satu langkah mendekat. "Safa," katanya, "aku tidak datang untuk merebut siapapun darimu." Lalu, Safa menatapnya tajam. "Kenapa Bapak selalu ada di setiap tempat yang tidak saya minta?" Arman menarik napas panjang. "Karena aku sudah terlambat 20 tahun, ucapnya. "Dan aku tidak mau terlambat lagi." Safa tertawa kecil. "Pahit." "Kalimat itu tidak mengubah apa-apa," katanya. "Ayah saya masih terbaring di sini." Arman terdiam cukup lama. Ia menatap lantai. Lalu kembali menatap Safa. "Kalau aku bilang," ucapnya perlahan, "bahwa aku disingkirkan. Bahwa aku dibuat percaya anakku sudah mati." Kata-kata itu menggantung di udara. Berat. Safa menggeleng. "Saya tidak butuh cerita," katanya. "Saya butuh ayah saya sembuh." Arman menunduk. "Aku akan lakukan apapun agar dia dirawat sebaik mungkin," ucapnya. "Dan suatu hari, kau akan tahu kenapa aku tidak pergi lagi." Ia berbalik, melangkah keluar tanpa menunggu jawaban. Pintu menutup pelan. Safa berdiri lama. Tangannya gemetar. Dadanya naik turun cepat. Ia duduk kembali di samping ranjang. Menggenggam tangan Pak Darman lebih erat. "Ayah dengar," bisiknya. "Safa tidak akan kemana-mana." Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Sebuah perasaan asing tumbuh. Bukan percaya. Bukan benci. Ketakutan. Dan malam itu terus berjalan. Endeng. Sini. Seolah memberi waktu pada rahasia untuk semakin mendekat. Pagi datang dengan udara lembab dan langit kelabu. Cahaya matahari masuk samar melalui jendela rumah sakit. Safa hampir tidak tidur sama sekali. Matanya sembab. Kelopak matanya terasa berat. Tapi ia tetap duduk di kursi kecil di samping ranjang Pak Darman. Sejak subuh, ia hanya diam, menggenggam tangan ayahnya, mendengarkan napas yang masih ada, meski terdengar berat. Setiap tarikan napas itu membuat Safa sedikit lega.
Setiap hembusan membuat dadanya kembali tegang. "Ayah," bisik Safa pelan. "Sebentar lagi pagi." Pak Darman tidak menjawab, tapi jemarinya bergerak sangat sedikit. Itu cukup bagi Safa untuk bertahan. Pintu ruang perawatan terbuka pelan. Arman masuk. Wajahnya terlihat lelah. Jasnya tidak serapi kemarin. Rambutnya sedikit berantakan, seolah ia juga tidak tidur. "Kau harus makan," ucap Arman pelan. Safa tidak menoleh. Safa tidak lapar. Arman berdiri beberapa langkah dari ranjang. Ia melihat Pak Darman lama. Tatapannya lebih tenang dari biasanya. "Kau tidak bisa terus seperti ini," katanya. "Tubuhmu juga butuh tenaga." Safa menggeleng. "Kalau Safa makan," ucapnya lirih, "apa ayah bisa sembuh?" Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia menarik napas dalam, lalu mengembuskannya pelan. "Aku ingin mengajakmu ke satu tempat," katanya akhirnya. Safa langsung menoleh. Wajahnya menegang. "Saya tidak mau kemana-mana." "Hanya sebentar," jawab Arman. "Aku janji." "Saya tidak bisa meninggalkan ayah," kata Safa cepat. Arman menoleh ke arah perawat yang sedang memeriksa alat. Perawat itu mengangguk pelan. "Kondisinya stabil untuk sementara," ucap perawat. "Kami akan jaga." Safa ragu. Tangannya mencengkeram selimut Pak Darman. "Kalau ayah kenapa-kenapa," katanya pada Arman, "saya tidak akan memaafkan." Arman mengangguk tanpa ragu. "Aku akan bertanggung jawab." Akhirnya Safa berdiri. Langkahnya berat. Ia menatap wajah Pak Darman sekali lagi. "Safa pergi sebentar," bisiknya. "Jangan kemana-mana." Mobil hitam itu melaju pelan meninggalkan rumah sakit. Kota perlahan menjauh. Bangunan tinggi berganti pepohonan dan jalan yang lebih sepi. Di dalam mobil, suasana sunyi. Safa menatap keluar jendela. Arman tidak memulai percakapan. Seolah tahu, Safa butuh waktu. Setelah perjalanan cukup lama, mobil berhenti. Safa turun. Udara di tempat itu berbeda. Lebih sejuk. Lebih sunyi. Pemakaman. Barisan nisan sederhana berdiri rapi. Tidak ada banyak orang. Hanya suara angin dan daun yang bergesek. "Apa ini?" ucap Safa pelan. Arman tidak langsung menjawab. Ia berjalan lebih dulu. Langkahnya pelan. Berhenti di sebuah makam sederhana dengan nisan putih. Nama seorang perempuan terukir di sana. Arman berdiri kaku. "Ini ibumu," ucapnya. Dunia Safa terasa seperti bergeser. Dadanya bergetar. Pandangannya kabur. "Safa tidak pernah punya ibu," ucapnya lirih. "Ayah tidak pernah cerita." Arman berlutut. Tangannya menyentuh nisan itu lama. Jemarinya gemetar. "Dia meninggal saat kau masih bayi," katanya. "Dan sejak hari itu, hidupku runtuh." Safa melangkah mendekat. Matanya membaca nama itu berulang-ulang. Tanggal lahir. Tanggal meninggal. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kenapa saya tidak bersama kalian?" ucap Safa pelan. Arman berdiri perlahan. "Karena seseorang mengambilmu," jawabnya. "Dan menyerahkanmu pada pria asing yang syukurlah memperlakukanmu dengan baik." Safa menoleh cepat. "Maksud Bapak Pak Darman?" Arman mengangguk. "Dia menyelamatkanmu," katanya. "Dia memberimu hidup yang seharusnya. Butuh 20 tahun akhirnya aku berhasil menemukanmu. Nak, maafkan aku." Safa menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Bahunya bergetar. "Kalau begitu," ucapnya di sela tangis, "kenapa sekarang Bapak datang?" Arman menatap Safa lama. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar rapuh. "Karena aku hampir kehilanganmu lagi," katanya. "Dan aku tidak sanggup." Safa menatap wajah Arman. Wajah itu terlihat tua oleh penyesalan. Garis lelah di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. "Bapak yakin saya anak Bapak?" ucap Safa lirih. Arman mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Kalung tua. Rantai tipis. Liontin kecil berbentuk sederhana.
Ini seharusnya milikmu sejak lahir, katanya. Nenekmu ingin sekali memakaikannya. Tapi belum sempat dia melakukannya. Kau diambil dari kami. Safa gemetar saat menerimanya. Ayah, ucap Safa pelan. Kata itu keluar begitu saja. Arman terdiam. Matanya memerah. Terima kasih, katanya lirih. Namun Safa menarik napas panjang. Safa belum percaya sepenuhnya. Katanya jujur. Tapi Safa juga tidak bisa bilang bapak bohong. Arman mengangguk. Itu cukup, katanya. Aku akan menunggu. Angin bertiup pelan. Daun-daun berguguran di atas makam itu. Safa menatap nisan ibunya sekali lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan seseorang yang belum pernah ia kenal. Mobil kembali melaju menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Safa memegang kalung itu erat. Di dalam hatinya, dinding yang selama ini kokoh mulai retak sedikit. Bukan karena yakin, tapi karena Arman mulai terasa nyata. Dan Safa belum tahu, kepercayaan kecil itu akan membawanya pada kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Malam di rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu putih menyala tanpa kehangatan. Bau obat dan cairan antiseptik menggantung di udara, menusuk hidung. Jam di dinding berdetak pelan, terdengar terlalu keras di tengah kesunyian. Safa duduk di kursi kecil di samping ranjang ayahnya. Tangannya menggenggam tangan Pak Darman yang dingin dan kurus. Sejak kembali dari pemakaman ibunya, ia tidak banyak bicara. Kalung kecil itu kini melingkar di lehernya. Pak Darman terbaring dengan mata setengah terpejam. Napasnya berat. Setiap tarikan dan hembusan terdengar seperti perjuangan terakhir tubuh yang terlalu lama menahan sakit. Safa mengusap tangan ayahnya perlahan. Ayah, bisiknya. Safa sudah kembali. Pak Darman membuka mata perlahan. Tatapannya kosong sesaat, lalu fokus pada wajah Safa. Ada sesuatu yang berbeda di mata itu malam ini. Bukan hanya lelah, tapi seperti seseorang yang tahu waktunya hampir habis. Safa menunduk lebih dekat. Kalau ayah mau istirahat, tidak apa-apa, ucap Safa lirih. Safa sudah besar. Pak Darman menggeleng sangat pelan. Bibirnya bergerak. Tidak ada suara. Namun kali ini, gerakannya berbeda. Seolah ia memaksa sesuatu keluar dari tenggorokannya. Safa mendekatkan telinganya. Ayah mau bilang apa? Bisik Safa. Suaranya bergetar. Butuh waktu lama sebelum suara itu akhirnya keluar. Serak. Hampir tidak terdengar. Dengan napas tersengal, suaranya dipaksakan keluar. Safa. Safa tertegun. Sudah lama sekali ia tidak mendengar suara ayahnya. Iya, yah, jawab Safa cepat. Iya. Pak Darman menelan ludah dengan susah payah. Napasnya semakin pendek. Dengar baik-baik. Ucapnya pelan. Ayah, tidak lama lagi. Air mata Safa jatuh tanpa bisa ditahan. Jangan bilang begitu, katanya. Ayah kuat. Pak Darman tersenyum tipis. Senyum yang membuat dada Safa semakin sesak. Ayah, harus jujur, lanjutnya. Sebelum semuanya terlambat. Safa menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Apapun itu, katanya. Safa dengar. Pak Darman menarik napas dalam. Seolah mengumpulkan sisa tenaga yang tersisa seumur hidupnya. Pria itu, katanya terputus-putus. Safa menegang. Dia, bukan ayah kandungmu. Kalimat itu menghantam Safa tanpa peringatan. Kepalanya berdengung. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksud ayah? Ucap Safa lirih. Pak Darman memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi. Aku juga bukan, katanya pelan. Dunia Safa runtuh dalam sekejap. Tangannya gemetar. Napasnya tersendat. Kalau begitu, ucap Safa dengan suara pecah. Siapa ayah Safa sebenarnya? Pak Darman menggeleng lemah. Tangannya bergetar. Ayah, tidak bisa bilang, ucapnya. Maafkan ayah. Air mata Safa jatuh membasahi tangan ayahnya. Kenapa ayah sembunyikan? Katanya. Kenapa ayah tega?
Pak Darman berusaha mengangkat tangannya, seolah ingin mengusap kepala Safa, tapi tidak sampai. Karena takut, ucapnya. Takut kau hilang. Napas Pak Darman semakin berat. Safa panik. Dokter, teriak Safa sambil menoleh ke pintu. Namun Pak Darman menekan tangan Safa lebih kuat dari sebelumnya. Tatapannya memohon. Dengar. Katanya cepat meski suaranya hampir hilang. Ikut dia. Safa menoleh kembali. Apa? Ucapnya. Ikut Arman. Lanjut Pak Darman. Tapi hati-hati. Air mata Safa jatuh semakin deras. Jangan terlalu percaya padanya, ucap Pak Darman. Ingat itu. Safa mengangguk berkali-kali. Safa janji, katanya. Safa janji. Pak Darman tersenyum lemah. Maafkan ayah, ucapnya pelan. Ayah tidak bisa jadi jujur sampai akhir. Itu kalimat terakhirnya. Napas Pak Darman berhenti. Safa membeku beberapa detik. Tangannya masih menggenggam tangan ayahnya. Ia menunggu. Menunggu dada itu bergerak lagi. Menunggu batuk itu terdengar lagi. Namun tidak ada. Ayah, panggil Safa. Tidak ada jawaban. Ayah, ulangnya lebih keras. Tubuh Pak Darman tetap diam. Safa menjerit. Tangisnya pecah memenuhi ruangan kecil itu. Perawat dan dokter datang berlari. Safa dipeluk, ditarik perlahan menjauh dari ranjang. Namun Safa terus meronta. Itu ayah saya, teriaknya. Jangan bawa dia. Arman datang terlambat. Ia berdiri di depan pintu ruang perawatan, melihat Safa menangis histeris. Langkahnya terhenti saat melihat tubuh Pak Darman yang kini tak bergerak. Wajah Arman berubah. Tangannya mengepal. Maaf, ucap Arman pelan. Tidak jelas untuk siapa. Pemakaman dilakukan sederhana. Tidak banyak orang. Hanya Safa, beberapa warga gang, dan Arman yang berdiri agak jauh. Safa menatap tanah merah yang menutup peti kayu ayahnya. Hatinya kosong. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu panjang. Saat semua orang mulai pergi, Safa masih berdiri di sana. Arman mendekat perlahan. Aku turut berduka, katanya. Safa tidak menoleh. Dia ayah saya, ucap Safa pelan. Bukan siapa-siapa seperti yang Bapak kira. Arman terdiam. Aku tahu, katanya. Safa menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Safa melihat kegelisahan di mata Arman. Ayah saya bilang ikut Bapak, ucap Safa. Apa Bapak benar ayah kandung saya? Arman mengangguk tipis. Itu terdengar seperti dia. Safa menarik napas panjang. Saya akan ikut, ucap Safa. Arman tidak tersenyum. Itu sudah cukup, jawabnya. Mobil hitam itu kembali ke gang. Safa duduk di kursi belakang. Tangannya mengepal di pangkuannya. Di balik wajah tenangnya, Safa berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan berpura-pura percaya. Ia akan membiarkan Arman merasa menang. Sampai ia menemukan kebenaran yang ayahnya bawa sampai mati. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan pemakaman. Tanah merah masih basah. Bau bunga layu bercampur tanah memenuhi udara. Safa menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dari kaca mobil, ia melihat nisan kayu sederhana yang baru saja menutup hidup seseorang yang paling ia cintai. Pak Darman. Satu-satunya ayah yang pernah ia kenal. Tangannya gemetar di pangkuan. Bajunya masih baju lusuh yang sama saat ia berdiri di sisi liang kubur. Tidak ada yang menyuruhnya ganti. Tidak ada yang peduli. Atau mungkin itu memang disengaja. Di kursi depan, Arman menyetir tanpa berkata apa-apa. Punggungnya tegak. Tangannya mantap di kemudi. Tidak ada raut duka di wajahnya. Seolah kematian barusan hanyalah urusan kecil yang sudah selesai. Keheningan di dalam mobil terasa panjang. Terlalu panjang. Safa menelan ludah. Ia teringat pesan terakhir Pak Darman. Ikut dia. Tapi hati-hati. Jangan terlalu percaya padanya. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Seperti peringatan yang tidak boleh ia abaikan.
Ia tahu satu hal. Sejak masuk ke mobil ini, hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Beberapa menit berlalu. Tidak ada suara. Bahkan radio pun mati. Akhirnya Arman bicara. "Kita akan pulang," katanya pelan. Nada suaranya datar. Tidak ada kehangatan. Tidak ada kelembutan. Bukan ke rumah itu lagi. Safa mengangguk kecil. Ia tidak bertanya kemana. Ia tidak bertanya kenapa. Ia belajar sejak kecil bahwa bertanya seringkali hanya menambah luka. Mobil keluar dari jalan sempit. Masuk ke jalan besar. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat. Lampu lalu lintas. Aspal halus. Dunia yang selama ini hanya Safa lihat dari jauh. Ia merasa asing. Seolah bukan bagian dari tempat ini. Setelah perjalanan panjang, mobil berhenti di depan sebuah pagar besi tinggi. Perlahan pagar itu terbuka. Di baliknya, berdiri rumah besar dengan taman luas dan lampu kuning lembut yang menyala rapi. Safa terdiam. Ia tidak kagum. Ia justru merasa kecil. Arman turun lebih dulu. Ia membuka pintu belakang. "Masuk," katanya singkat. Safa turun. Kakinya menyentuh lantai batu yang dingin dan bersih. Ia melangkah ragu, seperti orang yang tidak yakin pantas berada di sana. Pintu rumah terbuka. Udara di dalamnya sejuk. Terlalu sejuk. Terlalu sunyi. Seorang pembantu wanita mendekat dan membungkuk sedikit. "Nona Safa," ucapnya sopan. "Silakan ikut saya." Safa menoleh ke Arman. "Bapak tidak?" tanyanya. "Aku ada urusan," jawab Arman cepat. "Istirahatlah." Safa mengangguk. Ia mengikuti pembantu itu menyusuri lorong panjang. Setiap langkah membuatnya semakin merasa tersesat. Dinding putih. Lukisan mahal. Lampu kristal. Semuanya terasa jauh dari hidupnya. Kamar itu besar. Terlalu besar untuk satu orang yang terbiasa tidur di lantai. Tempat tidur empuk. Selimut tebal. Lemari penuh baju baru. Sepatu tertata rapi. Pembantu itu tersenyum. "Semua ini milik Nona sekarang." Safa hanya mengangguk. Setelah pintu tertutup, Safa berdiri di tengah kamar. Ia tidak langsung duduk. Ia tidak menyentuh apa-apa. Ia merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Malam turun perlahan. Saat Safa turun ke ruang makan, meja panjang sudah terisi hidangan. Arman duduk di ujung meja. Urusannya mungkin sudah selesai. Wajahnya tenang. Sikapnya seperti seorang ayah yang menunggu anaknya pulang. "Duduk," katanya. Safa duduk. "Makanlah," lanjut Arman sambil menunjuk piring di depan Safa. "Kamu perlu tenaga." Safa menatap makanan itu. Daging empuk, sup hangat, nasi putih bersih. Semua yang jarang ia rasakan. Ia mulai makan pelan. "Makanlah yang lahap," kata Arman lagi. "Setelah ini kamu bisa makan sesuka hatimu. Tidak seperti dulu." Kalimat itu membuat tangan Safa berhenti sesaat. Tidak seperti dulu. Ia menelan makanan dengan susah payah. "Iya," jawabnya pelan. Arman tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh bagi Safa. Pagi pertamanya di rumah besar itu dimulai dengan suara ketukan halus di pintu. Seorang pembantu wanita berdiri menunduk rapi. "Nona Safa, Tuan Arman menunggu di ruang makan." Kata Nona membuat Safa terdiam sejenak. Arman menyuruh pembantu memanggilnya Nona. Memberinya kamar yang nyaman. Ia menatap bajunya sendiri. Baju tidur baru. Lembut. Terlalu bersih. Tangannya refleks meremas ujung kain itu. Seolah takut kotor hanya karena dipakai. Di ruang makan, meja panjang sudah terisi berbagai hidangan. Roti hangat. Sup bening. Buah potong tersusun rapi. Sesuatu yang tak pernah ia lihat di meja makan rumah reotnya dulu. Arman duduk di ujung meja, membaca koran. "Duduk," ucapnya tanpa menoleh. Safa duduk perlahan. Ia mengambil sendok, tapi tangannya gemetar. "Makanlah yang banyak," kata Arman akhirnya menurunkan koran. "Tubuhmu terlalu kurus." Safa mengangguk kecil. Ia menyendok sup,
meniup pelan, lalu memakannya hati-hati. Arman memperhatikannya beberapa detik. Kamu tidak perlu makan seperti itu, katanya. Di sini kamu bisa mengambil semuanya. Sendok Safa berhenti di udara. Iya, Pak, jawabnya pelan. Hari itu Arman mengajaknya keluar. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Safa berjalan di belakangnya, menunduk, merasa asing di antara lantai mengilap dan lampu terang. Masuk, kata Arman sambil menunjuk sebuah butik. Seorang pegawai tersenyum ramah. Untuk putri Bapak. Kata putri membuat Safa kembali membeku. Arman memilihkan gaun. Sepatu. Tanpa bertanya selera Safa. Coba ini, katanya singkat. Di ruang ganti, Safa menatap dirinya di cermin. Gadis lusuh itu masih ada. Hanya dibungkus kain mahal. Saat ia keluar, Arman mengangguk puas. Begini lebih pantas, ucapnya. Sekarang kamu terlihat lebih baik. Safa tersenyum tipis. Dadanya terasa dingin. Di perjalanan pulang, mobil melaju hening. Arman memecahnya. Kamu tahu, katanya, matanya lurus ke depan. Hidup di tempat kumuh seperti dulu itu tidak layak. Safa menelan ludah. Ayah angkatmu, lanjut Arman, nadanya datar. Maksudku Darman, mungkin baik, tapi dia membiarkanmu hidup seperti binatang. Jari Safa mencengkeram tas di pangkuannya. Dia ayah saya, ucap Safa lirih. Arman tidak menoleh. Hanya tersenyum tipis. Itu sebabnya kamu tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Hari-hari berlalu. Arman selalu terlihat sebagai ayah yang sempurna di mata orang lain. Ia menjemput Safa. Mengantarnya. Memperkenalkannya dengan bangga. Ini anak saya, katanya pada tamu. Ia baru kembali ke tempatnya yang seharusnya. Namun saat mereka hanya berdua, kata-katanya berubah bentuk. Saat Safa salah memegang sendok makan, Arman berkomentar, kebiasaan lama sulit dihilangkan. Saat Safa terdiam di tengah percakapan, Arman berkata, kamu harus belajar bicara seperti orang berpendidikan. Bahkan suatu malam, ketika Safa memandangi taman dari jendela, Arman berdiri di belakangnya. Kamu beruntung, ucapnya pelan. Jika aku tidak datang, hidupmu mungkin berakhir di gang itu. Safa tidak menjawab. Ia menatap ke depan. Dalam hatinya, suara Pak Darman kembali berbisik. Jangan terlalu percaya padanya. Dan Safa mulai paham. Arman tidak sedang menyelamatkannya. Arman sedang membentuknya, menjadikannya sesuatu yang ia butuhkan. Dan Safa, dengan wajah patuh dan mata menunduk, memilih diam. Ia akan mengikuti. Ia akan tersenyum. Sampai waktunya tiba. Di dalam hatinya, ia terus mengulang satu kalimat. Aku akan ikut. Aku akan pura-pura percaya. Sampai aku tahu rencanamu. Malam itu, Safa duduk sendirian di kamar besar itu. Ia menatap langit dari jendela. Cahaya kota terlihat jauh. Ia membuka telapak tangannya. Mengingat kalung kecil yang pernah ia miliki. Kalung yang dulu ia jual demi obat ayahnya. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia belum tahu bahwa rumah besar ini bukan tempat perlindungan. Melainkan awal dari sebuah kebohongan yang disusun sangat rapi. Hari-hari di rumah besar itu berjalan perlahan. Terlalu perlahan bagi Safa yang terbiasa hidup berpacu dengan lapar dan waktu. Pagi datang tanpa suara ayam. Tidak ada suara gerobak lewat. Tidak ada teriakan pedagang. Yang ada hanya keheningan dan langkah kaki pembantu yang nyaris tidak terdengar. Safa bangun sebelum matahari benar-benar tinggi. Kebiasaan lama yang sulit hilang. Ia duduk di tepi ranjang empuk itu, menatap lantai marmer yang dingin. Setiap pagi, ia selalu butuh waktu untuk menyadari satu hal. Ia tidak lagi di rumah reot itu. Ia tidak lagi tidur di dekat ayahnya. Dadanya kembali sesak. Safa turun ke ruang makan. Meja sudah tertata rapi. Sarapan tersedia lengkap. Arman duduk membaca koran, seperti pria mapan pada umumnya. Duduk, katanya tanpa menoleh. Safa duduk. Mulai hari ini, kamu akan mulai belajar, lanjut Arman.
Cara bicara, cara berjalan, cara bersikap. Safa mengangguk. Aku tidak mau orang tahu kamu tumbuh di tempat seperti itu, tambahnya datar. Seperti itu. Safa kembali menelan kata-kata itu dalam diam. Hari-hari Safa diisi pelajaran. Guru datang ke rumah. Ada yang mengajarinya berbicara lebih halus. Ada yang mengajarinya cara makan. Ada yang mengajarinya cara berpakaian. Setiap kesalahan kecil selalu disertai komentar. Jangan begitu. Itu tidak pantas. Kamu sekarang anak Arman. Safa belajar cepat. Bukan karena ingin, tapi karena tahu. Patuh adalah cara bertahan. Di malam hari, saat semua orang tidur, Safa sering duduk di jendela kamarnya, menatap lampu kota yang berkilau. Ia teringat gang sempit, teringat suara batuk Pak Darman, teringat bau obat murah, dan teringat tatapan wanita parubaya di restoran malam itu. Tatapan itu tidak pergi dari pikirannya. Beberapa hari kemudian, Arman mengajaknya keluar lagi. Bukan dengan nada mengajak, lebih seperti memberi perintah. Kita akan makan malam dengan keluarga, katanya singkat, saat Safa baru saja selesai sarapan. Safa mengangkat kepala. Keluarga Bapak. Arman mengangguk. Keluarga kita. Mobil hitam kembali melaju. Kali ini berhenti di sebuah butik besar dengan kaca tinggi dan pintu emas. Seorang pegawai membawa Safa ke dalam ruang ganti. Deretan gaun tergantung rapi. Warna lembut. Kain jatuh anggun. Semua terlihat seperti dunia lain. Coba yang ini, kata pegawai itu sambil menyerahkan sebuah dres panjang berwarna krem pucat. Bahannya halus, berkilau tipis saat terkena cahaya. Safa menyentuhnya perlahan. Tangannya refleks menarik kembali, takut merusak. Di ruang ganti, ia mengganti bajunya. Saat menatap cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dres itu mengikuti bentuk tubuhnya dengan pas. Lehernya tampak lebih jenjang. Bahunya terlihat rapuh. Ia keluar pelan. Arman berdiri menunggu. Matanya menelusuri Safa dari atas ke bawah. Lebih baik, katanya akhirnya. Setidaknya sekarang kamu tidak terlihat seperti baru keluar dari gang. Kalimat itu menusuk. Tapi Safa menunduk. Iya. Belum selesai. Arman menunjuk rak sepatu. Sepatunya ganti. Sepatu hak rendah berwarna senada dipilihkan. Lalu tas kecil. Lalu perhiasan sederhana. Sebuah anting kecil yang berkilau lembut. Kamu harus terlihat pantas, ucap Arman. Mereka akan menilaimu dari detik pertama. Di ruang rias, seorang penata rambut merapikan rambut Safa. Dilepaskan perlahan. Disisir. Dibentuk sederhana tapi elegan. Riasan tipis diaplikasikan. Tidak mencolok, tapi cukup membuat wajah Safa terlihat berbeda. Saat semuanya selesai, Safa menatap cermin lama. Gadis itu tampak anggun. Tapi Safa tahu, di balik kain mahal dan riasan rapi, ia masih gadis yang sama. Gadis yang pernah mengais rongsokan. Gadis yang kehilangan ayahnya. Arman berdiri di belakangnya. Pantulan mereka bertemu di cermin. Ingat, kata Arman pelan. Kamu adalah anak saya. Jangan membuat saya terlihat salah. Safa mengangguk. Mobil melaju menuju restoran mewah itu. Begitu mereka masuk, suasana langsung berubah. Lampu hangat, meja panjang, gelas kristal. Percakapan tertahan yang berubah jadi senyum begitu Arman datang. Arman, seru seseorang. Akhirnya. Arman tersenyum lebar. Tangannya mendarat ringan di punggung Safa. Ini Safa, katanya bangga. Anak saya. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Senyum. Anggukan. Tatapan menilai dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Oh, kata seorang perempuan sambil tersenyum. Ini anak yang kamu rahasiakan itu. Terlalu lama, sahut yang lain sambil tertawa kecil. 10 tahun lalu kamu bilang tiba-tiba punya anak. Kami pikir kamu bercanda. Arman ikut tertawa. Waktu yang tepat memang sulit.
Safa duduk diam. Tersenyum kecil seperti yang Arman ajarkan. Punggung tegak. Tangan di pangkuan. Ia menjawab seperlunya. Ia sudah belajar caranya. Namun di tengah keramaian itu, tatapan itu kembali muncul. Wanita paruh baya itu. Ia duduk agak jauh. Wajahnya tegang. Matanya berkaca-kaca. Tatapannya tidak lepas dari Safa. Seolah Safa adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Safa merasa tidak nyaman. Beberapa kali mata mereka bertemu. Wanita itu cepat mengalihkan pandangan. Tapi beberapa detik kemudian, ia kembali menatap Safa. Seorang pria di samping wanita itu meraih tangannya, membisikkan sesuatu. Wanita itu mengangguk, tapi matanya tetap berkaca-kaca. Safa tidak tahu kenapa dadanya terasa aneh. Acara keluarga berakhir dengan tawa. Foto bersama. Obrolan ringan. Dan malam itu, di tengah kemewahan dan tawa palsu, Safa mulai sadar. Arman tidak hanya membawanya ke dunia baru. Ia sedang memamerkannya. Di perjalanan pulang, Safa akhirnya bertanya. Wanita tadi, ucapnya hati-hati. Siapa dia? Arman menoleh sekilas. Itu Ratna. Jawabnya. Istri kakakku. Safa terdiam. Kakak bapak? Tanyanya. Iya, jawab Arman. Mereka jarang ikut campur urusanku. Nada Arman terdengar datar. Terlalu datar. Malam itu, di rumah besar lain, Ratna duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh satu-satu. Suaminya, Bagas, duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Tanya Bagas lembut. Ratna menggeleng. Napasnya tidak teratur. Wajahnya, ucap Ratna akhirnya. Bibirnya, cara matanya melihat. Itu seperti anak kita. Ratna menatap suaminya. Suamiku, anak Arman begitu mirip putri kita. Bagas terdiam lama. Sudah 20 tahun, katanya pelan. Anak kita sudah tidak ada. Putri kita sudah tiada 20 tahun lalu saat masih bayi. Bagaimana mungkin kamu bilang wajahnya mirip putri Arman? Sayang, tenanglah, ikhlaskan putri kita. Ratna menggeleng kuat. Aku seorang ibu, ucapnya. Perasaanku tidak mungkin salah. Bagas memeluknya. Ia tidak menjawab. Di rumah Arman, Safa duduk di kamar. Ia membuka laci kecil. Ia mengeluarkan foto lama yang pernah ditunjukkan Arman. Foto bayi perempuan dengan sebuah kalung kecil di lehernya. Kalung itu, dadanya kembali sesak. Ia teringat malam saat ia menjual kalungnya. Kalung yang sama. Liontin kecil dengan ukiran halus. Saat itu ia tidak berpikir apa-apa. Ia hanya ingin obat. Safa menutup laci. Ia belum tahu bahwa perlahan, benang-benang lama mulai bergerak. Dan kebenaran yang dikubur 20 tahun lalu, mulai mencari jalannya sendiri untuk muncul. Hari itu hujan turun sejak pagi. Tidak deras, hanya rintik kecil yang jatuh tanpa suara. Langit abu-abu menggantung rendah di atas rumah besar Arman, membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Safa berdiri di balik jendela kamarnya. Ia menatap halaman luas yang basah. Rumput hijau terlihat berkilau terkena air. Semua terlihat indah. Terlalu indah untuk seseorang yang hatinya kosong. Sejak pertemuan keluarga itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tatapan Ratna. Tatapan yang tidak biasa. Bukan tatapan penasaran. Bukan tatapan curiga. Tapi tatapan yang seperti mencari sesuatu yang hilang. Safa menghela napas pelan. Ia menuruni tangga untuk sarapan. Arman sudah duduk di meja. Seperti biasa. Koran di tangannya. Kopi hitam di sampingnya. Kamu ikut aku hari ini, kata Arman tanpa menoleh. Kemana? Tanya Safa hati-hati. Keluar, jawab Arman singkat. Ada urusan keluarga. Safa mengangguk. Mobil kembali melaju. Kali ini Safa lebih berani memperhatikan wajah Arman dari pantulan kaca. Wajah itu terlihat tenang. Terlalu tenang. Seperti orang yang sudah mengatur segalanya jauh sebelum hari ini tiba. Benar kan? Dia bahkan sudah bilang 10 tahun lalu bahwa dia punya seorang putri.
Arman merencanakannya sudah lama. Mereka tiba di sebuah rumah besar lain. Tidak semegah rumah Arman, tapi tetap terlihat mapan. Halamannya rapi. Pohon besar berdiri di depan. Safa turun. Ini rumah kakakku, ucap Arman. Kamu tunggu di ruang tamu. Safa duduk sendiri. Tangannya terlipat di pangkuan. Matanya menyapu ruangan. Foto-foto keluarga tergantung di dinding. Anak kecil. Wajah bahagia. Senyum yang terasa utuh. Langkah kaki terdengar. Ratna muncul dari lorong. Saat melihat Safa, langkahnya terhenti. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Silakan duduk, ucap Ratna akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Safa mengangguk. Ratna duduk di seberangnya. Tangannya saling menggenggam erat, seolah menahan sesuatu agar tidak tumpah. Kamu, Safa, ucap Ratna pelan. Iya, jawab Safa. Ratna tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Kamu mirip seseorang, katanya. Safa menunduk. Banyak orang bilang begitu. Jawabnya singkat. Ratna mengangguk. Ia menarik napas panjang. Arman bilang kamu baru kembali. Lanjutnya. Apa selama ini kalian tidak tinggal bersama? Safa mengangguk pelan. Ratna memperhatikan Safa dengan saksama. Cara Safa duduk. Cara jarinya bergerak. Cara ia menunduk saat bicara. Hatinya bergetar. Ia bangkit berdiri. Lalu kembali dengan sebuah kalung di tangannya. Kalung kecil dengan liontin sederhana. Ini, ucap Ratna pelan. Aku selalu memakainya. Safa menatap kalung itu. Dadanya seketika terasa sesak. Liontin itu. Bentuknya. Ukirannya. Persis seperti kalung yang dulu ia miliki. Safa menelan ludah. Kalung itu, ucap Safa lirih. Mirip sekali dengan milik saya dulu. Ratna terdiam. Tangannya gemetar. Kamu punya? Tanyanya cepat. Punya, jawab Safa. Dulu. Ratna mendekat. Kemana sekarang? Suaranya bergetar. Safa menunduk. Saya menjualnya, ucapnya pelan. Untuk beli obat ayah saya. Air mata Ratna langsung jatuh. Di mana kamu menjualnya? Tanyanya terbata. Safa menyebutkan tempatnya. Toko kecil di pinggir kota. Tempat barang-barang lama dijual. Ratna menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Saat Arman kembali ke ruang tamu, Ratna sudah duduk tenang. Terlalu tenang. Arman sedikit curiga. Dia menyesali membawa Safa bersamanya ke sini hari ini. Perjalanan pulang terasa panjang bagi Safa. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Malam itu, Ratna duduk lama di tepi ranjang. Lampu kamar belum ia matikan. Tangannya gemetar saat membuka kotak kecil di laci meja samping. Di dalamnya, terbaring kalung kecil dengan liontin sederhana. Bagas berdiri di ambang pintu, memperhatikannya sejak tadi. Kamu belum tidur, ucapnya pelan. Ratna tidak menjawab. Ia mengangkat kalung itu ke arah lampu. Cahaya memantul lembut di permukaan liontin yang sudah ia hafal luar dalam. Mas, katanya akhirnya. Aku melihatnya lagi. Bagas mendekat. Melihat apa? Ratna menelan ludah. Dia, ucapnya. Anak itu. Aku yakin sekali dia putri kita. Bagas menghela napas pelan. Ratna. Cara dia menunduk. Potong Ratna. Cara tangannya saling menggenggam waktu orang menatapnya. Itu bukan kebiasaan orang yang dibesarkan dengan aman. Ia menatap Bagas. Matanya berkaca-kaca. Itu aneh. Bagas terdiam. Ratna membuka telapak tangannya, memperlihatkan kalung itu. Aku keluarkan ini tanpa sadar, lanjutnya. Dan kamu tahu apa yang dia katakan? Bagas mengernyit. Apa? Ratna menirukan suara Safa. Lirih. Kalung itu mirip sekali dengan milik saya dulu. Napas Bagas tertahan. Dia bilang, lanjut Ratna. Suaranya pecah. Dia menjualnya. Untuk beli obat ayahnya. Ratna menutup mulutnya. Air matanya jatuh.
Mas, ucapnya lirih. Kalung ini kembar. Kita yang memesannya. 2. 1 untuk aku. 1 untuk bayi kita. Bagas duduk perlahan di tepi ranjang. Tangannya menutup wajah sesaat. Kalau begitu, katanya pelan, kalung itu masih ada di luar sana. Ratna mengangguk. Dan kalau kalung itu ada, ucapnya tegas, maka kebenaran juga masih ada. Bagas menatap Ratna lama. Kamu mau mencarinya, katanya. Ratna mengangguk sekali. Tegas. Aku ibu, ucapnya. Dan firasatku tidak salah. Aku harus tahu, ucap Ratna tegas. Aku harus melihat kalung itu. Bagas terdiam lama. Kita ke toko itu besok, katanya akhirnya. Sementara itu, di kamar besar di rumah Arman, Safa duduk memeluk lututnya. Ia menatap kosong. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan kecil di kepalanya. Kalung. Tatapan Ratna. Cerita Arman. Pesan Pak Darman. Dan untuk pertama kalinya, Safa merasa ia tidak sendirian dalam kebohongan ini. Ia mulai yakin. Kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk mencarinya. Hujan masih turun keesokan paginya. Langit belum sepenuhnya terang saat Safa terbangun. Ia duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke lantai. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Bayangan wajah Ratna terus muncul di pikirannya. Tatapan itu. Kalung itu. Cara tangan Ratna gemetar saat Safa menyebutkan tempat ia menjual liontin kecilnya. Safa menarik napas panjang. Ia tahu, sejak kemarin, sesuatu telah berubah. Di meja makan, Arman sudah duduk rapi. Seperti biasa. Wajahnya tenang. Sikapnya terkendali. Tidak ada tanda bahwa ia menyadari apa yang sedang bergerak di balik punggungnya. Kamu terlihat lelah, ucap Arman sambil menuang kopi. Kurang tidur, jawab Safa singkat. Kamu harus membiasakan diri, kata Arman. Hidupmu sekarang berbeda. Safa mengangguk. Ia menunduk, menyembunyikan sorot matanya. Setelah sarapan, Arman pergi dengan alasan pekerjaan. Safa tidak dilarang keluar. Namun ia tahu, setiap langkahnya diawasi. Rumah besar itu memiliki banyak mata. Pembantu, sopir, sapam. Safa memilih diam. Ia duduk di taman belakang, berpura-pura membaca buku. Namun pikirannya jauh. Di tempat lain, di waktu yang hampir bersamaan, Ratna duduk di dalam mobil bersama Bagas. Tangannya menggenggam tas kecil erat-erat. Wajahnya tegang. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Kita tidak perlu ke sini, ucap Bagas pelan, hampir seperti memohon. Kalau kamu tidak siap. Ratna menggeleng. Aku harus melihatnya, jawabnya tegas. Sekarang. Mereka berhenti di depan sebuah toko kecil di pinggir kota. Papan namanya hampir tidak terbaca. Cat dindingnya mengelupas. Jendela kacanya buram. Ratna turun dengan langkah ragu. Ratna berdiri di depan sebuah toko kecil di pinggir kota. Bangunannya tua. Catnya mengelupas. Papan namanya hampir pudar. Bersama Bagas, ia masuk dengan langkah ragu. Pemilik toko itu pria tua. Matanya menyipit saat Ratna menyebutkan liontin kecil berbentuk sederhana. Oh, itu, katanya pelan. Masih ada. Ratna menahan napas saat kalung itu dikeluarkan dari laci kaca. Liontin kecil itu terbaring di atas kain kusam. Bentuknya persis. Ukirannya sama. Bahkan goresan halus di pinggirnya masih terlihat. Ratna tidak bisa menahan tangisnya. Itu milik anak saya, ucapnya dengan suara bergetar. Bagas berdiri mematung. Tangannya mengepal. Pemilik toko hanya mengangguk pelan. Sudah lama tidak ada yang menebusnya. Ratna membeli kalung itu tanpa menawar. Tangannya gemetar saat menggenggamnya. Seolah menggenggam kembali sesuatu yang sudah lama direnggut dari hidupnya. Malamnya, Safa dipanggil ke ruang tamu besar. Ia mengira Arman ingin bicara. Namun yang ia lihat justru Ratna duduk di sana. Arman belum pulang. Safa berhenti melangkah. Ratna berdiri perlahan.
Matanya langsung berkaca-kaca saat melihat Safa. "Kamu boleh duduk," ucap Ratna lembut. Safa menurut. Ratna mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah kalung kecil. Liontin yang membuat jantung Safa berhenti berdetak sesaat. "Itu," ucap Safa lirih. "Kalung saya." Ratna mengangguk. Air matanya jatuh. "Aku menemukannya," katanya. "Di tempat yang kamu sebutkan." Safa menelan ludah. Dadanya sesak. Ratna menggenggam tangan Safa. 20 tahun lalu, ucap Ratna pelan. "Anakku hilang." Safa tidak menjawab. Ia tidak mampu. "Aku tidak pernah berhenti mencari," lanjut Ratna. "Dan saat aku melihatmu, sesuatu di dalam diriku menjerit. Aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri." Safa menunduk. Air matanya jatuh ke tangan Ratna. "Ayah saya bilang," ucap Safa dengan suara gemetar. "Pria itu tahu siapa ayah kandung saya." Ratna terdiam. Wajahnya mengeras. "Arman," katanya pelan. Mereka saling menatap. Tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. "Kita harus hati-hati," ucap Ratna akhirnya. "Dia bukan orang sembarangan." "Juga tidak boleh gegabah," ucap Ratna. "Dia pasti sudah merencanakan ini lama." Safa mengangguk. "Saya akan tetap berpura-pura," kata Safa. "Saya akan jadi anak yang dia inginkan." Ratna mengangguk. "Kita tarik benangnya pelan-pelan," ucapnya. Sampai semuanya runtuh dengan sendirinya. Ratna masih menggenggam tangan Safa. Genggamannya tidak kuat, tapi hangat. Seperti takut, jika dilepas sedikit saja, gadis di depannya akan menghilang. Safa menunduk. Bahunya bergetar pelan. Ratna berdiri perlahan. Ia ragu sejenak, lalu membuka kedua tangannya. "Boleh," ucapnya lirih. "Boleh aku memelukmu?" Safa terdiam. Dadanya sesak. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang bertanya sebelum menyentuhnya. Ia mengangguk kecil. Ratna melangkah maju dan memeluk Safa. Bukan pelukan erat, pelukan yang ragu. Seolah Ratna menahan diri agar tidak terlalu jauh, tidak terlalu cepat. Namun begitu tubuh Safa menyentuh dadanya, Ratna tidak sanggup lagi menahan tangis. Tangannya mengusap punggung Safa pelan. Berulang kali. "Maaf," ucap Ratna terbata. "Kalau aku terlalu lama." Safa membeku beberapa detik, lalu perlahan mengangkat tangannya. Ia membalas pelukan itu dengan canggung. Tangannya gemetar. "Aku tidak tahu," ucap Safa pelan. "Aku benar-benar tidak tahu." Ratna mengangguk, meski Safa tidak bisa melihatnya. "Aku tahu," katanya. "Bukan salahmu." Mereka berpisah perlahan. Ratna mengusap air mata Safa dengan ibu jarinya. "Kamu kuat," katanya. "Terlalu kuat untuk seusiamu." Safa menggeleng kecil. "Saya hanya terbiasa." Ratna menelan ludah. Kalimat itu terasa seperti pisau kecil yang pelan-pelan ditarik di dadanya. Beberapa detik hening berlalu. Ratna menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Safa," ucapnya hati-hati. "Aku percaya padamu." Safa menatapnya. "Dan di dalam hatiku," lanjut Ratna, "aku sudah yakin." Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap Safa. "Tapi kita butuh bukti," katanya pelan. "Bukan untukku, untuk melindungimu." Safa mengerjap. "Bukti?" Ratna mengangguk. "Tes DNA," ucapnya lembut. "Aku tidak ingin Arman bisa memutarbalikkan apapun." Safa menegang sedikit. Ratna cepat menambahkan. "Aku tidak akan memaksamu. Kalau kamu belum siap." "Saya siap," potong Safa cepat. Ratna terdiam. Safa menarik napas. "Kalau memang ini jalan untuk kebenaran, saya mau." Ratna kembali menggenggam tangannya. "Kita lakukan diam-diam," katanya, "tanpa sepengetahuan siapapun." Ia mengeluarkan sebuah tisu dari tasnya, lalu tersenyum kecil, gugup. "Aku hanya perlu beberapa helai rambut," katanya pelan. "Kalau kamu tidak keberatan."
Safa mengangguk. Ia meraih satu helai rambutnya sendiri, lalu berhenti. Ambil saja, ucapnya. Ratna mengangkat tangannya dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Ia mengambil beberapa helai rambut Safa, membungkusnya rapi dengan tisu. Tangannya gemetar. Terima kasih, katanya lirih. Safa menatapnya. Kalau hasilnya nanti, ucapnya ragu. Kalau ternyata saya bukan. Ratna langsung menggeleng. Kamu tetap Safa, katanya tegas. Apapun hasilnya. Malam itu, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Ia melihat Safa duduk di ruang tengah. Kamu kenapa belum tidur? Tanyanya. Tidak bisa, jawab Safa tenang. Arman tersenyum tipis. Kamu mulai terbiasa, katanya. Itu bagus. Safa membalas senyum itu. Senyum yang sama tenangnya. Namun di balik wajah datarnya, Safa sudah tidak lagi sendirian. Ia kini tahu. Ia tidak hanya mencari kebenaran. Ia sedang bersiap menjatuhkan seseorang yang selama ini merasa paling berkuasa. Pagi itu rumah Arman terasa lebih hidup dari biasanya. Para pembantu mondar-mandir. Meja makan dipenuhi hidangan mahal. Bunga segar memenuhi sudut ruangan. Seolah hari itu adalah perayaan. Safa turun dari kamarnya dengan gaun sederhana yang sengaja dipilihkan Arman. Warnanya lembut. Terlalu lembut untuk seorang gadis yang hidupnya penuh luka. Kamu terlihat pantas, ujar Arman sambil menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Ingat hari ini. Safa mengangguk pelan. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ini hari penting, lanjut Arman. Untuk masa depanmu. Untuk masa depanmu. Kalimat itu terdengar seperti hadiah. Tapi Safa tahu, itu lebih mirip ancaman yang dibungkus rapi. Di balik ketenangannya, jantung Safa berdegup keras. Hari ini, hari di mana semua rencana Arman akan dijalankan. Hari di mana semuanya juga akan berakhir. Mobil hitam itu melaju menuju gedung notaris ternama. Di kursi belakang, Safa duduk tegak. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Arman sesekali melirik ke spion, melihat Safa yang patuh. Dan ia tersenyum. Ia tidak tahu, Safa sudah menyiapkan semuanya. Di gedung itu, beberapa orang sudah menunggu. Pengacara, notaris, 2 anggota keluarga Arman. Semua wajah serius. Semua tampak penting. Ratna dan Bagas juga ada di sana. Duduk agak jauh. Arman tidak terlalu memperhatikan mereka. Baginya, mereka hanya keluarga yang datang untuk formalitas. Acara dimulai dengan pembacaan dokumen. Tentang perusahaan. Tentang saham. Tentang warisan besar yang selama ini disimpan Arman atas namanya sendiri. Ruangan itu sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran sebuah pertemuan keluarga besar. Meja panjang dari kayu gelap membelah ruangan. Di ujungnya duduk seorang notaris tua dengan rambut memutih dan map coklat tebal di hadapannya. Di kiri dan kanan, anggota keluarga besar duduk rapi. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang tersenyum. Safa duduk di samping Arman. Punggungnya tegak. Tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya tenang. Tidak ada yang tahu jantungnya berdetak terlalu cepat. Ratna dan Bagas duduk di seberang. Ratna menatap lurus ke depan. Tangannya saling menggenggam. Kuat. Notaris berdeham pelan. Baik. Ucapnya. Kita mulai. Ia membuka map perlahan. Seperti seseorang yang sadar setiap kata yang akan keluar dari mulutnya bisa mengubah hidup banyak orang. Dokumen ini merupakan surat wasiat terakhir almarhum Bapak Surya Wiratama. Lanjutnya. Nama itu membuat ruangan terasa lebih berat. Surya Wiratama. Pendiri perusahaan besar itu. Kakek Safa, ayah Bagas dan Arman. Sebagaimana diketahui, kata notaris, almarhum memiliki 2 orang putra. Putra sulung, Bagas Wiratama. Putra kedua, Arman Wiratama. Beberapa orang mengangguk pelan. Dalam surat wasiat ini, lanjut notaris, disebutkan dengan jelas bahwa hak kepemilikan utama perusahaan dan seluruh aset keluarga akan diwariskan kepada keturunan langsung. Ia berhenti sejenak.
Namun, ucapnya pelan tapi tegas. Terdapat catatan khusus. Arman menyilangkan jari. Wajahnya tetap tenang. Putra sulung almarhum, Bagas Wiratama, lanjut notaris, dinyatakan tidak memiliki anak kandung yang hidup. Ratna menahan napas. Dengan demikian, suara notaris terdengar lebih berat. Hak waris tidak dapat diturunkan melalui garis tersebut. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik pelan. Sebagai alternatif, notaris melanjutkan, almarhum menetapkan bahwa hak waris utama akan diberikan kepada keturunan dari putra kedua. Ia menutup map sebentar, lalu menatap Arman. Dengan satu syarat. Ruangan semakin hening. Bahwa keturunan tersebut harus merupakan anak kandung sah yang diakui secara hukum sebelum usia 21 tahun. Kalimat itu menggantung di udara. Arman berdiri. Ia merapikan jasnya. Menarik napas tenang. Saya sudah lama menunggu momen ini, ucapnya. Dan saya sudah menyiapkannya. Tangannya menyentuh bahu Safa. Inilah anak saya, katanya lantang. Safa. Beberapa pasang mata langsung tertuju pada Safa. Safa berdiri perlahan. Ia melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat. Tapi ia tidak ragu. Notaris tersenyum tipis. Sebelum pengesahan, sesuai hukum, kami perlu memastikan hubungan biologis. Arman mengangguk. Tentu. Semua sudah saya siapkan. Ia begitu yakin. Terlalu yakin. Safa menoleh ke arah Ratna. Tatapan mereka bertemu. Ratna mengangguk kecil. Notaris mengangguk kecil. Dokumen pengakuan anak telah kami terima. Nama Safa telah terdaftar secara hukum sebagai putri Bapak Arman Wiratama. Ratna menunduk. Bagas memejamkan mata sesaat. Notaris melanjutkan. Dengan demikian, sesuai surat wasiat almarhum, hak waris utama akan. Safa mengangkat tangannya. Tunggu, ucapnya pelan. Semua orang terdiam. Arman menoleh. Ada apa, Safa? Safa menarik napas. Sebelum ini dilanjutkan, saya ingin mengatakan sesuatu. Arman tersenyum tipis. Bisa nanti. Tidak, jawab Safa. Suaranya tetap lembut, tapi tegas. Sekarang. Ruangan terasa menegang. Safa menatap Arman. Untuk pertama kalinya, tidak ada kepatuhan di matanya. Ayah saya, ucap Safa perlahan. Yang membesarkan saya, Pak Darman, memberi pesan sebelum meninggal. Arman mengernyit. Pesan? Ia bilang, lanjut Safa. Saya harus ikut Anda, tapi jangan pernah sepenuhnya percaya. Ruangan mulai gaduh. Beberapa orang saling pandang. Ratna berdiri. Masih ada satu hal, ucapnya. Suaranya tenang, tapi jelas. Notaris menoleh. Ibu Ratna. Ratna melangkah maju. Tangannya sedikit gemetar, tapi langkahnya mantap. Almarhum Surya juga menuliskan, lanjut Ratna, bahwa apabila terdapat bukti manipulasi, penculikan, atau pemalsuan identitas demi memenuhi syarat waris, maka seluruh hak akan dibatalkan. Ruangan gaduh. Bisik-bisik pecah. Arman menoleh cepat. Apa maksudmu? Ratna menatapnya lurus. Karena Safa, ucap Ratna dengan suara bergetar tapi jelas. Bukan anak Arman. Semua mata beralih ke Ratna. Arman tertawa kecil. Ratna, ini bukan tempat. Dia anak saya. Potong Ratna. Air matanya jatuh. Anak yang diculik 20 tahun lalu. Bagas ikut berdiri. Mengeluarkan berkas. Dan kami punya bukti, katanya. Ratna mengeluarkan map tipis dari tasnya. Meletakkannya di meja. Hasil tes DNA, ucap Ratna. Dan bukti bahwa 20 tahun lalu, Arman menyerahkan bayi itu kepada seorang pria bernama Darman, untuk disembunyikan. Wajah Arman berubah. Untuk pertama kalinya, senyumnya runtuh. Dia menculik bayi itu, lanjut Ratna, suaranya bergetar tapi tegas. Karena dia tahu, tanpa anak, dia tidak akan pernah mendapatkan warisan ini. Notaris membeku.
Pengacara mulai membuka map. Ruangan pecah. Notaris berdiri. Wajahnya keras. Dengan ini, ucapnya lantang, proses pengesahan dihentikan. Arman melangkah mundur 1 langkah. Dan Safa berdiri di tengah ruangan itu. Safa mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Liontin itu. Ini, katanya. Kalung yang sama. Kembar. 1 saya jual untuk biaya rumah sakit. 1 masih Ibu Ratna simpan. Ratna mengangkat kalung miliknya. 2 liontin itu identik. Wajah Arman berubah. Untuk pertama kalinya. Retak. Kalian gila. Katanya. Ini fitnah. Ratna melangkah maju. Arman, kau menyerahkan bayiku pada Darman. Dengan janji akan mengambilnya kembali saat ia berusia 20. Ruangan hening. Karena usia itu, lanjut Ratna dengan suara pecah, adalah syarat pencairan warisan keluarga kita. Arman terdiam. Pengacara menatap Arman tajam. Benarkah itu? Arman mundur 1 langkah. Senyumnya hilang. Kau memanfaatkan hidup seorang anak, lanjut Ratna. Membiarkannya hidup miskin. Lalu muncul sebagai penyelamat. Safa menatap Arman. Matanya berkaca-kaca. Semua cerita Anda bohong, ucapnya pelan. Saya hanya alat. Arman tertawa keras. Putus asa. Kalian pikir aku menyesal? Katanya. Semua ini milikku. Polisi masuk ruangan. Dengan surat penangkapan. Seorang polisi mendekat. Bapak Arman Wiratama. Ucapnya datar. Anda ditahan atas dugaan penculikan anak, pemalsuan identitas, dan manipulasi dokumen hukum. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan. Hanya suara klik saat borgol menutup pergelangan tangannya. Suara itu terdengar terlalu keras di telinga Safa. Arman menoleh ke Safa. Tatapannya liar. Kalau bukan aku, katanya, kau tetap gadis miskin. Safa menggeleng pelan. Tidak, jawabnya. Saya tetap anak seseorang. Dan itu cukup. Arman dibawa pergi dengan tangannya di borgol. Tidak ada senyum lagi. Arman dibawa pergi. Teriakannya menggema. Lalu hilang. Ruangan sunyi. Safa berdiri kaku. Tubuhnya seperti lupa cara bergerak. Napasnya pendek. Dadanya sesak. Bukan karena sedih, tapi karena semuanya akhirnya nyata. Ia bukan lagi gadis yang ragu akan asal-usulnya. Ia korban. Ratna bergerak lebih dulu. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak menunggu. Tidak menahan diri. Ia melangkah cepat. Lalu memeluk Safa erat. Pelukan itu bukan pelukan orang asing. Bukan pelukan formal. Itu pelukan ibu yang kehilangan waktu 20 tahun. Dan akhirnya boleh memeluk kembali. Tubuh Ratna gemetar. Tangisnya pecah di bahu Safa. Maaf. Suaranya pecah. Maafkan ibu. Safa terdiam beberapa detik. Tangannya menggantung canggung. Lalu perlahan, ia membalas pelukan itu. Tangisnya jatuh. Bukan isak keras. Tapi air mata yang selama ini ditahan, akhirnya menemukan tempatnya. Bagas berdiri tidak jauh dari mereka. Pria itu, yang selama ini hanya bisa menenangkan istrinya, yang selama ini memeluk kesedihan dalam diam, akhirnya melangkah mendekat. Ia berhenti sesaat, menatap Safa. Wajah itu. Sekarang ia mengerti kenapa Ratna selalu merasa ada yang hilang. Bagas mengangkat tangannya, ragu, lalu meletakkannya di punggung Safa. Pelan. Hati-hati. Seolah takut gadis itu akan menghilang lagi. Kamu. Suaranya berat. Kamu anak kami. Tangannya menepuk punggung Safa. Sekali, 2 kali. Bukan pelukan penuh. Tapi sentuhan ayah yang baru belajar hadir. Ratna mengangkat wajahnya. Matanya merah. Basah. Ia mengusap pipi Safa dengan ibu jarinya. Kita pulang. Bisiknya. Bukan ke rumah besar ini. Ratna menempelkan keningnya ke kening Safa. Pulang ke rumahmu. Untuk pertama kalinya. Kata pulang tidak terdengar asing bagi Safa. Cerita selesai. Pada akhirnya,
Kebenaran memang tidak menghidupkan kembali waktu yang hilang. 20 tahun Safa hidup dalam kemiskinan. 20 tahun ia memanggil orang yang salah sebagai ayah kandung. Dan 20 tahun seorang ibu menangis tanpa tahu anaknya masih hidup. Arman mendapatkan apa yang pantas ia terima. Bukan hanya hukuman hukum, tapi juga hukuman yang lebih kejam. Kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia bangun sendiri. Safa akhirnya pulang. Bukan ke rumah mewah, tapi ke pelukan yang sejak bayi seharusnya menjadi tempatnya. Karena darah tidak pernah benar-benar lupa. Firasat seorang ibu tidak pernah salah. Dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika cerita ini menyentuhmu, ingat satu hal. Tidak semua yang mengaku keluarga adalah keluarga. Dan tidak semua yang miskin lahir tanpa hak. Sahabat 1000 Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.